Kok belum nikah? Nggak ada yang mau ya? Sebenarnya sih agak males kalau udah bahas nikah. Karena saya sendiri juga belum menikah. Dan pembahasan ini juga nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu gelisah saat ditanya belum nikah, ya bolehlah kamu dengar. Semoga aja ada asupan pendapat baru, biar makin tetap semangat dalam menghadapi kenyataan. Saya ngerti bahwa menikah itu adalah hal yang paling membuat bahagia. Nenek yang minum dalgona pakai micin pun ngerti. Menikah adalah hal yang paling membahagiakan. Socrates pun ngomong, apapun yang terjadi, menikahlah. Bila dapat istri cantik, kamu bakal bahagia. Bila tidak, engkau akan jadi filosof. Jadi, nggak perlu heran kalau kamu selalu nemuin status soal yang ngebet pengen nikah. Tapi soal ini, saya mau bahas sebentar. Pada dasarnya sih ada 5 tipe di balik orang yang statusnya soal nikah. Apa aja sih? Kita langsung saja. Yang pertama, tipe masa bocah. Biasanya yang kayak gini, bocah kemarin sore yang usianya masih belasan. Entah itu anak SMP atau SMA. Status-statusnya kayak yang iya, gue pengen nikah. Padahal kalaupun pacarnya ngajak nikah saat itu juga, bisa digampar sama orang tuanya. Udah, sekolah dulu aja yang bener. Itu peran orang dewasa ya, Dek. Saya juga gitu, gak mau ngobrolin begituan. Soalnya kan, saya juga masih dedek-dedek. Lalu yang kedua adalah tipe udahan bocahnya. Mereka yang baru lulus sekolah dan pertama nginjak dunia kerja atau kuliah, biasanya masuk golongan ini. Kemudian punya pacar, dan pertama kalinya ke rumah pacarnya. Makan bareng, ngobrol sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya, sama keluarganya, semuanya. Yang biasanya dulu, kalau mau jalan bareng, disuruh jemput di depan gang. Kali ini udah berani jemput ke rumah. Intinya orang tuanya kayak ya udahlah, kayaknya udah bisa saling jaga diri. Terus udah mulai berani nyeritain pacarnya ke orang tuanya. Nah, tipe-tipe kayak gini biasanya udah ngebayangin, udahlah nikah aja, padahal baru lulus sekolah atau baru kuliah tingkat pertama. Tipe yang kayak gini biasanya ngebayangin cuman yang indah-indahnya aja soal nikah. Gak tahu kan, sisi lain dari pernikahan. Ada tipe yang ketiga, yaitu tipe yuk siap aja. Ini yang biasanya udah menginjak usia 20-an atau lebih, tapi belum ada jodohnya. Biasanya pemikirannya simple. Ada yang mau, dia ngerasa baik, ya udah, nikah aja. Orang tuanya pun nggak mulu-mulu. Jika ada yang serius, datang ke rumah, bawa rombongan keluarga, ya udah, langsung aja lamaran. Keempat, tipe santai. Nah, yang ini ada yang saya ingin ketawain. Statusnya sih seolah jomblo dan gak ada yang mau. Postingannya juga kayak yang nunjukin pengen punya calon suami atau pengen punya calon istri. Tapi biasanya yang status gini wanita. Ya seolah ya udahlah, ayo nikah. Padahal banyak yang deketin, banyak juga yang mau. Tiap main selalu ada yang minta WA-nya. DM-nya penuh dengan buaya-buaya yang kayaknya sih mau beneran. Dan yang terakhir adalah tipe umat alias bodo amat. Dia pengen nikmatin karir atau belajar dulu. Orang lain udah pada mau punya anak lagi. Tapi dia belum juga ada yang lamar. No problem. Yang mau sih ada. Orang tuanya juga khawatir soal anaknya. Tapi anaknya sih santai-santai aja. Menikmati game online, main PUBG, Mobile Legends, atau main bareng sama teman-temannya. Intinya sih, dari ke beberapa tipe itu, kalau kamu tidak termasuk ke dalam beberapa tipe yang tadi, ya kombinasinya aja dari salah satunya. Sebagian mungkin nyeletuk. Loh bang,
Bukannya nikah itu harusnya disegerain, biar kagak jauh dari zina. Ya, saya juga tahu. Kan dari awal saya udah bilang bahwa menikah itu adalah sesuatu hal yang paling bahagia. Menikah bisa menghalalkan hubungan yang tadinya haram. Saya cuman bahas soal kenapa belum nikah, bukan hakikat nikah itu sendiri. Kalau nanyain itu, mending nanyanya ke yang udah punya cucu. Mereka udah teruji, pasti. Kalau bahas soal kenapa belum, logikanya ya orang ditanya juga nggak tahu jawabnya. Paling jawaban pragmatis saja. Tinggal jawab, belum mau, atau belum ada jodoh, masih pengen kerja, masih kuliah, atau masih mau main judo. Jadi harusnya sih hal yang menjadi urgensinya adalah pembahasan soal teknis sebelum menikah. Bisa karena dijodohin orang tua, teman, pacar, nyari di biro jodoh, atau bisa ada yang berani ke rumah datang ngelamar gitu aja. Pertanyaannya satu, teknis mana yang terbaik? Paling jawabannya ya nggak ada dari semuanya. Cara terbaik ya dengan taaruf dong bang. Kalau gitu gimana yang nikahnya karena pacaran? Terus buntingnya sebelum menikah? Lalu mereka menikah dan punya anak hasil dari perjinahan sebelum menikah? Ya saya nggak membenarkan juga soal jinahnya. Apakah pernikahan mereka itu termasuk kategori yang salah? Menikah cuma soal sah dan halal. Ada dua keluarga yang disatukan. Ada harapan yang berbeda yang disatukan juga. Dan satu tujuan pastinya. Bukan hak dan wewenang kita untuk menilai orang lain soal pernikahannya. Itu artinya juga bukan hak dan wewenang kita juga soal kenapa dia belum juga menikah. Ta'aruf mungkin salah satu cara terbaiknya dibandingkan dari yang lain. Tapi bukan hak kita juga menjudge mereka yang nikah karena pacaran misalnya. Saya nggak membenarkan soal pacaran. Gimana kalau mereka setelah nikah itu bertaubat dan berupaya memperbaikinya? Tuhan Maha Pengampun dosa, kecuali dosa syirik. Mereka bisa saja termaafkan, tapi penilaian buruk kita terhadap mereka itu jadi dosa kita sendiri. Katanya nikah harus soal cinta. Apakah mereka yang dijodohkan pasti nggak bakal lama nikahnya? Nenek saya nikah sama kakek saya juga dijodohin. Mereka bahkan punya anak 12, termasuk saya. Artinya apa itu semua? Artinya, pernikahan yang paling awal adalah bagaimana soal prinsip terlebih dahulu. Seruet dan serumit apapun prinsip itu, ya tetap aja kamu harus menikah. Ah bang, kan nikah itu yang penting sah. Ada pengantin, ada 2 saksi, ada mahar, hijab dan kabul. Tak usah dibawa ribet deh. Kamu ngomong begitu secara hakikat pernikahan. Secara agama, itu syarat mutlaknya. Tapi kita tinggal di masyarakat. Ada unsur sosial dan budayanya. Setelah menikah, kita juga bakal membaur dengan masyarakat. Jangan lupakan juga soal budaya dan tradisi. Jangan salahkan juga kepada mereka yang kadang memprioritaskan ini. Mikirin gaun, adat, soal-soal teknis lainnya. Yang namanya tinggal di masyarakat, ada sisi sosial, sikap yang harus kita perhatikan. Kalau ternyata orang lebih memprioritas hal-hal begitunya, hingga menunda pernikahan dan terus-terusan melakukan zina, itu gimana bang? Saya nggak membenarkan juga, itu problem moralnya dengan Tuhannya. Tapi dari sisi kemanusiaan, apakah kita juga sudah pasti tidak akan sama sepertinya bila ada di posisi yang sama? Intinya sih kembali lagi, bukan kita yang menilai kepada itu semua. Kita tidak bisa juga menyimpulkan yang menikah dengan prinsip sah pasti langgeng, yang menikah dengan adat kebudayaan sudah pasti tidak langgeng. Atau sebaliknya, yang menikah dengan adat kebudayaan pasti langgeng, yang menikah dengan prinsip sah pasti tidak langgeng. Karena menikah soal belajar, setelah menikah juga harus tetap belajar. Begitu kata mereka yang sudah menikah.